Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Ribuan tahun telah berlalu dengan lambat. Tetapi setiap bulan, seseorang datang ke sini. Dan setiap kali dia membawa seikat bunga. Dan kemudian duduk selama 3 hari. Dalam 1000 tahun, Gu Yuan bahkan telah mencapai puncak bintang 9 Douseng, yang bahkan ayahnya belum mencapainya. Jika bukan karena ketidakhadiran Kaisar Qi, Gu Yuan pasti sudah memasuki Kaisar Dou, tapi sekarang kekuatan Gu Yuan juga berada di garis depan benua, terutama jiwa Kaisar membuat Gu Yuan tak terduga. Namun, semua kehormatan tidak lagi penting bagi Gu Yuan Lai. Jika bukan karena mata klan jiwa untuk Kaisar kuno Tuo She dari klan kuno, Gu Yuan akan melakukan perjalanan ke daratan sejak lama. Pada hari ini, Gu Yuan datang ke sini lagi, biasanya duduk dan memandangi menara penyucian yang bobrok. Dengan kekuatan Gu Yuan benar-benar dapat memecahkan segel dan memasuki menara api penyucian. Tetapi menara api penyucian secara mengejutkan tenang. Meskipun Gu Yuan memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, dia masih tidak berani turun untuk mencari tahu. Namun, pada hari ini, segel kepala klan kuno sebelumnya tiba-tiba menghilang secara otomatis dan energi penuh vitalitas naik dari menara. Itu adalah bola cahaya keemasan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gu Yuan menatap pemandangan ini dengan kaget. Dou Qi mulai muncul di tangannya. Mungkinkah Kaisar Emas Fen Tianyan datang lagi setelah 1000 tahun? Namun, bertentangan dengan harapan Gu Yuan, bola cahaya terkelupas lapis demi lapis seperti bunga teratai, dan aura kehidupan di dalamnya menjadi semakin kuat. Gu Yuan melihat pemandangan ini dengan terkejut. Pada akhirnya, ada seorang gadis berbaring di tengah bola cahaya. Gadis itu menatap Gu Yuan dan tertawa. Gu Yuan tercengang, karena sifatnya, dia biasanya ingin memeluk anak itu. Tetapi ketika anak itu melambaikan tangannya, nyala api emas segera menyerang Gu Yuan, dan wajah Gu Yuan terkejut. Karena tuan bayi ini sebenarnya adalah Fen Tianyan, Kaisar Api berbeda peringkat keempat. Gu Yuan tidak terkejut. Api aneh adalah api aneh langit dan bumi. Bahkan orang suci yang bertarung dengan kuat harus membayar harga tertentu jika mereka ingin menguasai nyala api Kaisar Emas. Namun, yang membuat Gu Yuan semakin senang adalah dia merasakan hubungan darah pada anak ini. Tidak diragukan lagi bahwa anak ini terkait erat dengan Gu Yuan. Lavender, berapa harga yang kamu bayar untuk menjaga anak kita? Terima kasih. Gu Yuan memeluk anak itu dengan penuh semangat. Putri, aku punya anak perempuan. Dia benar-benar mirip ibumu, jadi kamu bisa menyebutnya Suner Gu Suner. Gu Yuan memeluk gadis itu dengan gembira. Gadis itu mengedipkan mata pada Gu Yuan, melambaikan tangannya, dan rambut Gu Yuan hilang. Gu Yuan meremas wajah gadis itu dengan keras dan berkata, sepertinya kamu harus membiarkan kamu menguasai Kaisar Emas Fen Tianyan sesegera mungkin, jika tidak kamu akan diisolasi. Lavender, terima kasih. Selama ribuan tahun perlindungan dan penantian, hasilnya begini. Lavender, saya puas, terima kasih. Saya akan merawat putri kami dengan baik. Saya akan membuatnya tumbuh tanpa beban. Melihat ke api penyucian menara, Gu Yuan bergumam. Aneh juga bahwa gadis yang tidak bisa berhenti saat ini benar-benar diam dan berbaring diam di pelukan Gu Yuan. Aula Alkimia Kuno. Tuan Istana, apakah ada obat mujarab yang dapat menekan Kaisar Emas Fen Tianyan di tubuh Suner? Meskipun kekuatan ini tidak akan membahayakan Suner, Kaisar Emas Fen Tianyan terlalu menakutkan, terutama di bawah Douling, selama Suner melambaikan tangannya dan langsung terbunuh. Gu Yuan khawatir. Patriark, ada pil obat, tetapi mereka memiliki efek samping tertentu. Saudari Suner akan mengalami periode lemah 1 atau 2 hari setelah meminumnya. Dan pil obat harus diminum sebulan sekali. Tetapi ketika saudari Suner mulai berlatih melawan Qi, dia akan bisa menguasai pembakaran jindi sendiri. Tianyan tidak perlu diambil, kata kepala Aula Alkimia. Ini sudah sangat bagus, karena itu masalahnya. Maka kirim Suner ke keluarga Xiao, kata Gu Yuan dengan tekad.
Patriark dapat yakin bahwa selama kakak perempuan meminum pil tepat waktu, tidak akan ada masalah. Patriark tidak perlu khawatir, hanya saja kakak perempuan Suner terlalu tua. Apakah itu kejam, untuk mengirimnya ke klan Xiao? Dia selalu menggertak orang lain. Lihatlah Gu Qingyang dan Gu Yao. Selama Suner melambaikan tangan, orang-orang ini melarikan diri. Gu Yuan tersenyum pahit. Oke, kalau begitu, aku akan memurnikan sejumlah ramuan obat untuk dibawa oleh Sister Suner. Biarkan Ling Ying melindungi Suner kali ini. Selain itu, 3 pengintai luar biasa akan ditarik dari tentara pemusnahan hitam. Aku ingin tahu berita Suner setiap saat, kata Gu Yuan. Oke, Patriark, apakah tidak aman mengirim Ling Ying begitu saja? Puncak Ling Ying Dou Wang memiliki beberapa lawan di Kekaisaran Plus, ditambah metode rahasia klan kuno. Jika Suner memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya akan bergegas sendiri. Gu Yuan berkata kepada yang lebih tua. 3 hari kemudian, kota Utam di Kekaisaran Gama. Seorang gadis 3 atau 4 tahun mengikuti seorang pria parubaya ke klan Xiao dari 3 kekuatan utama. Suner, ingat, namamu Xiao Suner mulai hari ini. Kamu dapat bermain dengan tidak bermoral di klan Xiao. Yang terbaik adalah menemukan giok kaisar kuno Tuose, dan lupakan saja. Minum obat tepat waktu. Kalau tidak, aku akan mengirim seseorang untuk membawamu kembali ke klan kuno. Kata Gu Yuan. Gu Suner menjulurkan lidahnya, lalu menoleh. Pergi dan beritahu patriarkmu bahwa kerabat jauh keluarga Xiao sedang berkunjung. Gu Yuan berkata kepada 2 penjaga gerbang. Ketika Xiao Zhan membawa istri dan ketiga putranya ke ruang tamu, Nyonya Xiao langsung jatuh cinta pada gadis ini. Gu Yuan mengambil kesempatan untuk mempercayakan Xiao Suner kepada keluarga Xiao, meninggalkan biaya perawatan, dan Xiao Zhan setuju dengan setengah penolakan dan setengah setuju. Gu Yuan kemudian pergi dengan percaya diri. Dengan kehadiran Ling Ying, dia tidak takut akan bahaya bagi Suner. Datang ke tempat yang asing, Suner dengan cepat beradaptasi. Hanya saja karena pengaruh Fen Tianyan dari Kaisar Jin, Suner harus meminum pil obat setiap bulan, jadi dia sangat lemah selama beberapa hari. Namun, pada saat itu, orang sering menyelinap ke kamar Suner dan menggunakan semangat juang mereka untuk menghangatkan tubuh Suner. Seperti yang semua orang tahu, selama Suner tidak meminum pil obat tidak akan seperti ini. Suner juga tidak senang pada awalnya, dan akhirnya meminum pil obat secara teratur. Dengan dia, itu sepadan dengan rasa sakitnya. Namun, tes keluarga tertentu belasan tahun kemudian. Xiao Yan, peringkat ketiga Dou Zili, level rendah. Nyala api kemasan membakar tubuh Gu Suner, dan Gu Yuan sepertinya melihat pemandangan yang membuat hatinya tercabik-cabik lagi. Suner, sangat bodoh, sebodoh ibumu. Namun, ibumu meninggal karena cintanya, tetapi kamu digunakan oleh pengkhianat, mengapa kamu melakukan ini? Air mata mengalir di wajah Gu Yuan, dan Suner menatap Gu Yuan, seolah ingin menghapus air mata dari wajah Gu Yuan. Namun, Suner tidak bisa melakukannya. Melihat Gu Yuan, dia sepertinya memiliki 1000 kata untuk diucapkan, tetapi dia masih tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ayah, mengapa orang lain memiliki ibu, dan mengapa Suner tidak memiliki ibu? Ayah, apakah karena Suner tidak baik, atau Suner tidak cantik, mengapa ibu tidak kembali menemui Suner di hari ulang tahunnya? Ayah, aku benci ibu. Ibu tidak menginginkan Suner. Suner baik, hanya ibumu yang paling mencintaimu di dunia. Ibumu bisa memberikan segalanya untukmu. Akhirnya, suatu hari, kamu akan mengerti. Setiap kali Gu Suner menangis dan mengeluh kepada Gu Yuan akan dengan sabar mengajari Suner. Selama ribuan tahun, Gu Suner datang ke dunia ini dengan restu ibunya, dan ketekunan 1000 tahun adalah cinta terdalam dari ibu Gu Suner untuknya. Gu Suner tidak memiliki cara untuk mengetahuinya dari Gu Yuan, tetapi baru saja, ingatan berdebu itu tiba-tiba keluar. Dengan cinta untuk ibunya dan rasa malu untuk ayahnya, Gu Suner ingin bertahan, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Awalnya, seperti ibunya, dia bisa memilih untuk melarikan diri dari kematian, tetapi pada akhirnya,
Dia memilih untuk menerima kematian dan menyerahkan hidupnya untuk orang-orang yang dia cintai. Selamat tinggal, ayahku. Selamat tinggal, saudara Xiaoyan. Hiduplah dengan baik. Hiduplah dengan baik dengan restu Suner. Jika Suner dapat dilahirkan kembali suatu hari dan Suner kembali untuk membayar ayahnya, Suner masih akan diam-diam menemani sisi saudara Xiaoyan. Api emas membakar seluruh tubuh Gu Suner, dan nafas Gu Suner benar-benar menghilang di dunia ini. Perlahan-lahan, api perlahan padam, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Gu Suner benar-benar menghilang dari seluruh alun-alun kuno. Melihat pemandangan di depannya, Patriark klan kuno tampaknya memahami sesuatu, dan kemudian memandang Liu Feng dan berkata, "Bagaimana, apakah Tuan Muda Sekte puas dengan hasil ini?" Merasakan kemarahan Patriark Tao, Liu Feng berkata tanpa ekspresi malu-malu di wajahnya. Dalam kalimat ini, Patriark klan kuno harus bertanya kepada orang-orang di Lingzhou yang telah kehilangan rumah mereka, dan mereka yang dirugikan, akankah mereka puas? Liu Fengyi berkata dengan benar bahwa dia tidak takut pada Patriark klan kuno. Immortal Supreme of Qizong tersenyum pahit. Patriark muda ini benar-benar tidak mudah untuk dilayani, tetapi dibandingkan dengan penguasa, Patriark muda memiliki lebih banyak keberanian. Ya, Gu Suner adalah kehidupan manusia, dan hidupnya berharga. Apakah kehidupan jutaan jiwa di Lingzhou seperti mustar? Patriark klan kuno memandang Liu Feng dan menghela nafas. Insiden ini disebabkan oleh klan kuno saya, dan saya akan memberikan kompensasi untuk klan kuno saya di Lingzhou. Sekarang, Gu Suner sudah mati, dan saya tidak mengejar apapun. Petik 2. Senior bijaksana. Gu Suner sudah mati, dan ada penjelasan untuk jutaan jiwa di Lingzhou. Saya akan kembali untuk melihat apakah saya bisa memecahkan racun di Lingzhou, jadi saya akan pergi dulu. Liu Feng membungkuk ke Patriark kuno dan segera berpaling. Banyak orang dari klan kuno memutar dendam di tangan mereka, tetapi Patriark klan kuno terbatuk dan mereka segera berhenti. Karena Gu Suner sudah mati, saya tidak akan berhenti di sini. Saya akan menunggu Jinger di kota Roh Kudus. Setelah 3 hari, jika Jinger tidak muncul, maka tunggu kemarahan keluarga Ning dan kamar dagang umum. Presiden bisnis secara alami tahu bahwa Patriark klan kuno masih memiliki banyak masalah pribadi untuk ditangani, jadi dia segera pergi. Ayah, Gu Xuantong terbatuk dan berkata kepada Patriark kuno, "Tenang Gu Yuan, kamu datang kepadaku secara pribadi. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Suara Patriark kuno tidak bisa mendengar emosi apapun, tetapi Gu Xuantong tahu bahwa hati lelaki tua itu tidak tenang. Bagaimanapun, Gu Suner juga putri yang saleh dan jenius dari klan kuno. Melihat alun-alun ini, Gu Xuantong menghela nafas. "Suner, maafkan aku, semua ini seharusnya tidak ditanggung olehmu, tapi aku tidak bisa membiarkan tubuh Mei Fei. Hutang ini padamu, aku akan menebus ayahmu dan suamimu. Aku berjanji, aku akan membiarkan Xiaoyan pergi 3 kali. Tapi hutang darah harus dilunasi pada akhirnya. Jika Xiaoyan benar-benar membunuh Xuan Lin, setelah 3 kali aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Suner, saya adalah saudara Anda yang saleh, dan juga saudara kandung Mei Fei dan Xuan Lin. Saya juga memiliki kesulitan sendiri. Ciu, kamu sangat kejam. Apakah Anda akhirnya akan membalas dendam asli? Tapi saya mengambilnya." Tapi Gu Xuantong tidak melihatnya. Angin dingin bertiup kencang, dan api yang padam tampak menyala kembali. Hanya secercah percikan yang bisa menjadi harapan. Guru, karena Anda sudah mengambil tindakan, mengapa Anda tidak menyelamatkan Suner? Wanita berpakaian hitam itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Selama guru mengambil tindakan, menyelamatkan Gu Suner tentu saja tidak masalah. Setiap orang memiliki cara hidup yang berbeda. Ini adalah cara hidup Gu Suner, dan saya tidak dapat mengubahnya. Namun, jalan Gu Suner belum berakhir. "Guru, mengapa saya tidak mengerti?" kata wanita berbaju hitam itu. "Di masa depan, kamu akan mengerti. Sekarang kamu pikir kamu akan kembali ke gunung atau menunggu sebentar? Gu Suner, jangan mengandalkannya, kita masih punya kesempatan.
kata wanita berbaju merah. Wanita berpakaian hitam itu terdiam, menatap Gu Suner. Ada terlalu banyak hal dalam hidup yang tidak dapat diubah. Hidup dan mati mungkin hanya dalam sekejap. Aku ingin pergi melihatnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan perasaan khawatir di hatinya. Dia penuh harapan. Pergi, aku akan memberimu 1 hari. Kendalikan emosimu, atau kamu kemungkinan besar akan membunuhnya. Wanita berpakaian merah menghilang ke dunia ini. Wanita berbaju hitam itu tertegun sejenak, lalu berjalan ke arah tertentu. Akhirnya, kontes di luar klan kuno perlahan-lahan berakhir. Tetapi masalah ini pasti akan menjadi topik hangat, dan bahkan beberapa karakter legendaris akan dipaksa untuk muncul, dan seluruh benua juga akan berubah karena kejadian ini. Angin berhembus. Tapi saat ini, tidak ada yang tahu bahwa di luar klan kuno, seorang pria berjubah hitam sedang duduk di sebuah restoran minum dengan panik. Orang ini adalah Xiao Yan. Xiao Yan menyaksikan adegan di mana Xiao Yan palsu memasukkan belati ke tubuh Gu Suner, dan melihat Gu Suner menghilang ke langit. Tetapi pada saat itu dia dihentikan oleh tim penegak hukum klan kuno dan tidak bisa didekat. Hal-hal di luar klan kuno dengan cepat menyebar ke seluruh benua. Pada saat ini, seluruh benua juga memicu gejolak, terutama penampilan Dewa Perang, yang membuat orang merasa luar biasa. Dewa Perang tertinggi sebenarnya muncul di sini. Tapi negara adidaya memahami implikasinya dengan lebih baik. Qizong, Aula Dewan. Tenang, seperti Liu Feng, yang tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat ini. Setelah merencanakan semua ini untuk waktu yang lama, dia akhirnya mendapatkan sesuatu. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia merasakan pencapaian ketika dia ingat bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat membunuh Gu Suner, tetapi pada akhirnya Gu Suner masih jatuh. Saya tidak berharap Tuan Muda memiliki tangan terakhir, dan kami bahkan tidak memikirkannya. Surui memandang Liu Feng, yang bangga pada dirinya sendiri. Hehe, dengan kalian, saya tidak bisa berkembang sama sekali. Untuk membunuh Gu Suner, ini adalah cara terbaik. Gu Suner bisa putus asa tetapi tidak bisa meninggalkan suaminya. Lalu, saya membiarkanmu berpura-pura menjadi Xiao. Orang-orang yang bunuh diri, sehingga bahkan orang dahulu tidak akan mencurigai kita. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu, aku hanya berpikir itu bisa memiliki efek yang tidak terduga. Liu Feng menjelaskan sambil tersenyum. Hanya saja kali ini kita menggunakan banyak pil pengubah bentuk dan itu pasti akan menarik perhatian beberapa negara adidaya. Sebaiknya kita tidak menggunakan pil pengubah bentuk di periode waktu berikutnya. Jika tidak, begitu insiden itu terjadi, kita akan menderita banyak tekanan. Zhou Ze memandang Liu Feng dan berkata dengan nada khawatir. Setelah kejadian ini, sebagai Yingwu, dia harus tahu bahwa dia harus memberinya hukum. Aku tahu, hari ini sudah larut, jadi turunlah dan diskusikan bagaimana menghadapi Su Tianyu. Bajingan ini menyelamatkan Tranquility, jika tidak kali ini kebencian antara keluarga Ning dan klan kuno akan tersulut. Jika dia tidak menyingkirkannya, itu akan sulit bagiku. Kebencian di hatiku, kata Liu Feng. Surui kehilangan detak jantungnya, tetapi dia tidak menunjukkan apa-apa. Dia dan Zhou Ze mundur secara diam-diam. Ini dijanjikan kepadamu, darah Gu Suner. Surui memberi Zhou Ze sebotol batu giok. Zhou Ze membuka botol giok, dan ada setetes darah yang mengalir di dalamnya. Sial, ini hanya setetes, kamu bermain denganku, kata Zhou Ze. Tenang, ini sudah sangat bagus. Selain itu, lebih baik kamu khawatir, wanitamu tidak akan membutuhkannya lagi. Surui memandang Zhou Ze dan berkata, kamu berani menembak Wanyi. Douki muncul di tangan Zhou Ze dan menyerang Surui. Resep Zhou Ze untuk Liu Feng adalah miliknya, bahkan Liu Feng tidak tahu tentang Tang Wanyi, tetapi Surui di depannya ini tidak terduga. Tenanglah. Saat ini kata-kata dan perbuatan kita mungkin berada di bawah pengawasan orang lain. Jika kamu tidak ingin mati, sembunyikan dariku. Surui merapikan pakaiannya dan berkata, Zhou Ze melirik lokasi Liu Feng dan berkata dengan ringan.
Jelas persembunyian Liu Feng kali ini membuat mereka berdua merasakan bahaya. Liu Feng yang tampak biasa mungkin lebih kuat dari mereka. Surui, kali ini dia kalah karena mengabaikan prioritas, dia membuat hampir semua rencana kali ini. Tapi dia lupa satu, rencananya membutuhkan persetujuan Liu Feng, tetapi Liu Feng dapat mengubah rencananya sesuka hati. Dengan rubah dan kelinci yang licik di samping orang seperti itu, tidak mungkin baginya untuk tidak waspada. Pada saat ini, mereka berdua berjalan di atas es tipis, dan mereka akan dipenggal jika tidak mau, tetapi dia harus tinggal untuk tujuan khusus. Ketika saya kembali dari rumah Lei, saya tidak sengaja melewati aula cabang Liga Hitam. Di luar aula cabang Liga Hitam, saya melihat Tang Wanyi dan wanita lain yang diatur di luar aula cabang Liga Hitam. Teleportasi himpunan. Meskipun mereka sangat tertutup, saya masih bisa melihat beberapa petunjuk. Hari-hari ini, saya juga mengirim pengintai untuk membiarkan mereka memeriksa di sekitar aula cabang. Ada 2 atau 3 orang yang mengawasi medan dengan hati-hati setiap hari. Surui bersandar ke belakang pilar batu dan berkata perlahan, "Apa maksudmu? Guan Yi akan masuk ke aula cabang Aliansi Hitam." Wajah Zhou Ze menunjukkan ekspresi ngeri. Wanita itu gila. Bagaimana dia bisa masuk ke aula cabang Haimeng? Zhou Ze menatap Surui dengan tidak percaya. "Saya sudah memiliki apa yang saya butuhkan. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan saya." Surui memandang Zhou Ze dan berkata, "Aku akan mencari Wanyi. Di mana dia sekarang?" Zhou Ze berkata ringan. "Toko bunga kota spiritual. Tapi ingat, kamu harus bertemu dengannya di toko bunga." Surui tersenyum. Meskipun Zhou Ze tidak mengerti, dia pergi. "Tuan Pelindung, mengapa Anda memberitahu dia?" Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di belakang Surui. "Mari kita panggil aku Sugongzi di masa depan." Kelicikan Liu Feng membuatku sakit kepala. Kali ini kupikir Gu Suner bisa bergabung, tapi Liu Feng merusaknya. Liu Feng menghela nafas. Selain itu, kali ini Liu Feng tampaknya telah memutuskan untuk membunuh Su Tianyu. Jika dia diizinkan pergi ke kota Roh Kudus lagi, saya khawatir dia tidak akan dapat meninggalkan kota Roh Kudus hidup-hidup. Surui Dao. Namun, jika Su Tianyu tidak pergi ke kota Roh Kudus, Xiao Yan tidak akan dapat menyelamatkan orang. Selanjutnya, banyak rencana tidak akan dapat dilaksanakan. Apalagi, pada akhirnya, Su Tianyu memiliki identitas yang aneh. "Tapi dia bukan milik kita," kata lelaki tua itu. "Lupakan saja, Xiao Yan pada dasarnya arogan. Jika dia putus asa, dia tidak akan pernah bergabung dengan kita. Jika itu masalahnya, mari kita tambahkan api. Jika kali ini berhasil, kita benar-benar dapat mulai menghubungi Xiao Yan. Dimungkinkan untuk berintegrasi. Tian Huo dan Tian Sui dapat membuat rencana kita lebih sempurna. Selain itu, pastikan untuk meninggalkan ketenangan di sana. 3 hari kemudian, daratan akan diresufle. Juga kirim seseorang untuk memberitahu Su Tianyu dan biarkan dia bersiap-siap, karena lain kali Liu Feng benar-benar ingin campur tangan, setidaknya 2 barisan Immortal Supreme." Surui berpikir sejenak. 2 Immortal Supremes. Orang tua di belakangnya menelan dan berkata, "Jika Anda menambahkan 2 kekuatan tempur tertinggi dari kota Roh Kudus dan penjaga perdamaian setidaknya pada tingkat Immortal Supremes, kekuatan ini benar-benar sesuatu yang Su Tianyu dapat menolak. Untuk Xiao Yan, apakah layak mengorbankan tabungan Anda sendiri? Sepertinya kali ini aku masih membutuhkan bantuan Sister Bier. Xiao Yan, aku berhutang segalanya padamu, tapi aku telah menyediakanmu. Aku harap kamu tidak mengecewakan kami." Keluarga Lan dari kota Xingyue di benua kejadian. Pegunungan hijau dan air hijau tercermin di air yang tenang, dan semua jenis ikan berharga dapat dilihat dengan jelas di air. Duduk di pagar pembatas di sebelahnya adalah seorang pria berbaju biru, memandangi air yang tenang, melemparkan umpan di tangannya ke dalam air dari waktu ke waktu, seolah-olah untuk melampiaskan amarahnya. Setelah membawa Nalan Yanran ke Murong Qingcheng, Lan Bin kembali ke kota Xingyue. Tetapi ketika dia kembali ke kota Xingyue, sepertinya ada tekanan besar yang menunggunya.
Yang terjadi selanjutnya adalah kemarahannya yang besar, tetapi kemarahan ini akhirnya ditekan. 3 tahun lalu, seseorang melamar Sulinger. Zhao Yuntian, keluarga terafiliasi pertama dari Alchemist Guild, juga keponakan dari Presiden Alchemist Guild. Untuk adegan yang tiba-tiba ini, keluarga Lan dengan tegas menolak. Tapi yang paling penting adalah Zhao Yuntian menunjukkan kekuatan absolutnya. Zhao Yuntian datang ke keluarga Lan secara pribadi dan mengusulkan untuk menantang semua kekuatan di bawah kaisar tertinggi dalam keluarga Lan. Akibatnya, dalam tantangan itu, seluruh Lan keluarga musnah, dan tidak ada seorang pun itu adalah lawan Zhao Yuntian. Namun, bukan ini yang paling mengkhawatirkan patriark keluarga Lan. Jika Zhao Yuntian baru saja melamar pernikahan, itu akan baik-baik saja. Tetapi mungkin ada konspirasi besar di balik ini. Terlebih lagi Sulinger dan Zhao Yuntian belum pernah bertemu. Mengapa Zhao Yuntian melamar Sulinger? Terlebih lagi jika Sulinger benar-benar menikah dengan Zhao Yuntian, saya khawatir rahasia Sulinger tidak akan disembunyikan. Oleh karena itu, yang paling mungkin adalah identitas Sulinger terungkap, atau persekutuan alkemis menemukan sesuatu. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Yang paling mengkhawatirkannya adalah Sulinger meninggalkan keluarga Lan setelah meninggalkan surat. Jelas, Sulinger juga menebaknya. Begitu identitas Sulinger terungkap, seluruh keluarga Lan akan menghadapi serangan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sendirian. Jadi Sulinger memilih untuk pergi, sama seperti dia memilih untuk pergi. Kekuatan keluarga itu penting. Tetapi bagaimanapun juga itu milik keluarga, bukan kekuatan Anda sendiri. Kekuatan keluarga dibagi oleh anggota keluarga yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya ada satu kekuatan yang dapat diandalkan setiap orang. Tetapi satu-satunya hal yang meyakinkan Lan Bin adalah bahwa setidaknya seluruh benua tidak menyebarkan berita seperti itu, jadi setidaknya Sulinger aman. Lan Bin menghela nafas lega, menunjukkan sedikit kebingungan, dan pukulan berulang kali membuatnya sedikit lelah. Terutama ketika dia melihat saudara perempuan Chen Lin, melihat kemarahan yang tersembunyi di matanya. Dia merasa bahwa hatinya akan hancur, tetapi mengapa dia yang membunuh Chen Lin? Xiao Yan, apa yang harus aku lakukan denganmu? Perlahan, Lan Bin perlahan tertidur. Setelah waktu yang tidak diketahui, seorang wanita berpakaian hitam berjalan keluar dari balik pilar batu. Dengan kedatangannya, suhu di sini turun dengan cepat, dan pilar batu yang disentuhnya sangat dingin. Wanita itu datang ke sisi Lan Bin, duduk diam, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh Lan Bin. Tetapi Lan Bin sedikit menggigil, jelas dengan kekuatan Lan Bin tidak ada cara untuk menahan dingin. Wanita itu merasakan sakit di hatinya, tetapi dia masih menarik tangannya. Dia tahu akhirnya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk kembali. Tetapi rasa dingin ini membawa bahaya yang tak ada habisnya untuknya. Wanita itu menghela nafas dan duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lan Bin bisa merasakan hawa dingin dalam tidurnya, yang membuatnya gemetar, tapi sepertinya dia tidak ingin bangun. Meskipun kedinginan, ada rasa keengganan dan keterikatan. Waktu berlalu, Lan Bin mengerutkan kening. Wanita itu buru-buru berdiri, menatap matahari terbenam, dan menghela nafas. Maaf, lebih baik bagimu untuk tidak mengetahui banyak hal sekarang. Hiduplah dengan baik dan hiduplah sesuai dengan keinginanmu sendiri, ini adalah satu-satunya orang yang bisa saya lakukan. Wanita itu menatapnya dengan enggan, dan akhirnya pergi. Terkadang, ketika Anda mendapatkan kekuatan, Anda harus kehilangan sesuatu, dan Anda hanya bisa mendapatkannya jika Anda kehilangannya. Hanya saja dia rela menyerahkan semua kekuatannya demi kedamaian, tapi ini hanya harapan yang boros. Lan Bin membuka matanya, bergidik, dan merasa sedingin es. Perasaan yang aneh, sudah lama ia tidak merasakan perasaan yang begitu istimewa. Ledakan. Dengan ledakan keras, dendam memasuki danau, dan semburan air setinggi beberapa meter segera membasahi tubuh Lan Bin. Kenapa, kamu belum bangun? Jika kamu belum bangun, aku akan melemparkanmu ke danau. Pada saat ini, suara yang agak marah datang, bukan Lan Xiu atau orang lain.
Saudaraku, kamu sangat rendah hati. Sungguh, aku tidak akan membohongimu. Lan Bin berkata kepada Lan Xiu dengan sungguh-sungguh setelah mengeringkan pakaiannya dengan dendam. Kalau begitu kamu juga harus memiliki kemampuan ini. Kamu tampaknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tetapi apakah kamu tahu apa yang terjadi di daratan selama hari dekademu? Lan Xiu berkata dengan punggungnya di atas pilar batu. Ada apa? Setelah sadar kembali, Lan Bin kembali acuh tak acuh. Zhou Ze telah muncul, tentara mendekati klan kuno. Dou Shen telah muncul, dan benua mendidih. Lan Xiu perlahan mengucapkan kata-kata ini, tetapi alisnya sedikit berkerut tanpa sepatah kata pun. Benua kejadian tidak begitu semarak untuk waktu yang lama, dan satu demi satu berita besar telah muncul di seluruh benua. Pertama, binatang suci muncul, dan sekarang Dou Shen telah muncul. Apapun adalah peristiwa langka di benua penciptaan selama ribuan tahun, atau bahkan 10.000 tahun. Namun, saat ini, itu terjadi pada saat yang sama. Dikombinasikan dengan kemunculan Tianjitu, ini sepertinya ditakdirkan untuk menjadi waktu yang luar biasa. Pada saat yang sama, 3 hari kemudian, Su Tianyu secara pribadi akan mengambil apa yang dia butuhkan dari pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus. Pada saat yang sama, 3 hari kemudian, akan tiba waktunya untuk menyaksikan perang antara asosiasi komersial dan jika kamu terus tenggelam, maka kamu lebih banyak hal akan terlewatkan. Ini adalah dunia yang berubah dengan cepat, dan tenggelam berarti eliminasi. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu harus menghadapinya. Jika tidak, kematian akan menunggumu, kata Lan Xiu kepada Lan Bin. Bisnis akan selalu menyatakan perang terhadap orang dahulu. Lan Bin merasa kepalanya tidak cukup. Kapan kepala kedua negara adidaya itu mengalami kejang-kejang? Sepertinya aku lupa. Masalah ini terkait dengan Zhou Ze dan Xiao Yan. Berita yang aku dapatkan seperti ini, kata Lan Xiu. Ketika Lan Xiu selesai berbicara, hari sudah larut malam. Melihat bulan yang cerah, Lan Bin menghela nafas. Dalam gelombang besar zaman, semua orang sangat tidak penting, tetapi hanya mereka yang bisa menonjol yang luar biasa. Ayo pergi, aku menemukan 2 orang untukmu. Mereka belum tentu lebih buruk dari Ye Ying dan Chen Lin. Yang paling penting adalah kamu juga sangat akrab denganmu dan kamu harus menunggu untuk meningkatkan kekuatanmu. Kata Lan Xiu. Seluruh benua dalam kekacauan, tetapi kemudian ada ketenangan. Karena dalam 3 hari, itu akan menjadi hari yang mengerikan. Bahkan jika orang dahulu benar-benar mengirim ketenangan kembali, saya khawatir tindakan gila Su Tianyu akan mengejutkan. Jaring telah diletakkan di kota Roh Kudus, tetapi Su Tianyu masih ingin masuk ke kota Roh Kudus. Apa yang tersembunyi di balik ini? Semua orang menantikan kedatangan hari ini, tetapi hari ini belum tiba. Sebuah restoran di luar zaman dahulu. Hehe, tahukah kamu, kali ini klan kuno tidak beruntung. Tidak hanya patriark muda dari klan kuno yang terluka parah, tetapi seorang wanita seperti peri juga terbunuh. Sayang sekali. Siapa yang tidak tahu hal sebesar itu? Menurut itu, Gu Suner membantai jutaan orang untuk menarik pembalasan seperti itu. Dia adalah iblis. Hehe, aku tidak tahu apakah Gu Suner adalah iblis atau bukan. Tetapi aku tahu bahwa Gu Suner adalah wanita yang sangat cantik. Sayang sekali untuk mati. Jika dia benar-benar iblis, jika dia bisa. Pria itu telah selesai berbicara, dan sumpit telah dimasukkan ke dalam mulutnya, mematahkan beberapa giginya. Ah, pria itu berteriak kesakitan, ekspresi kesakitan di wajahnya menjangkau dan mengeluarkan sumpit di mulutnya. Dia berkata dengan kata-kata yang tidak jelas, siapa yang melakukannya, tua. Lao Su persetan dengannya. 1 teko anggur. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam bersandar di meja di seberang pria itu, memegang sumpit di tangannya, katanya dengan mabuk. Kamu mencari kematian. Pada saat ini, pria yang giginya patah, melihat satu sumpit di tangan pria berjubah hitam itu dan memahami sesuatu, dan segera meninju pria berjubah hitam itu. Sumpit di tangan pria berjubah hitam itu langsung mengenai lutut pria itu, dan ada teriakan lain seperti babi.
Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menghina Suner? Tepat ketika pria itu ingin menyerang pria berjubah hitam lagi, kapan pria berjubah hitam muncul di depannya dan menendangnya keluar. Semua orang memandang pria mabuk di depannya, yang sudah lama berada di sini, tetapi ada toples anggur yang menumpuk di belakangnya. Gila, orang di sebelahnya lupa melirik pria berjubah hitam itu, dan melanjutkan, Gu Suner ini benar-benar menyedihkan. Dikatakan bahwa dia dibunuh oleh orangnya sendiri. Setelah orang itu selesai, ada suara keras lagi, dan orang itu langsung terbang keluar. Kamu ingin mati. Akhirnya, pria berjubah hitam itu terus menembak, yang juga menyebabkan kemarahan sekelompok orang. Ki pertempuran di tangan orang-orang ini mulai berjalan. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Roh Realem, mereka lebih baik daripada jumlah orang. Ayo pergi bersama dan bunuh orang gila ini. Sial, siapa Gu Suner? Aku bisa melakukan apapun yang aku mau, dan iblis seperti dia harus dibunuh oleh seorang pria. Darah merah cerah tiba-tiba menetes ke tanah, dan ada mayat tergeletak di tanah. Kepala dan badan terpisah. Ledakan. Di luar restoran, awan gelap bergulung di langit, dan hujan lebat turun. Semenit kemudian, seluruh restoran berada di lautan api, dan meskipun hujan deras, api masih tidak bisa dipadamkan. Menemani api ini adalah darah merah cerah, yang merembes ke dalam bumi. Suner, Suner, di luar restoran, pria berjubah hitam berlutut di tanah, sangat sedih, seolah mengeluh tentang ketidakadilan dunia ini. Ya, itu tidak adil. Apa kesalahan Suner saya sehingga menyebabkan hukuman seperti itu? Mengapa Suner meninggalkan saya seperti ini? Kenapa? Pria berjubah hitam itu dengan marah menghancurkan tanah dengan tinjunya, dan tiba-tiba, seluruh tanah tampak terbelah. Hei, saya Xiao Suner, kerabat jauh dari keluarga Xiao, tolong beri saya lebih banyak saran. Saudara Xiao Yan, mengapa kamu lari ke kamar Suner lagi? Orang-orang akan melihatmu. Saudara Xiao Yan benar-benar jenius. Dia menjadi petarung pada usia 12 tahun dan menjadi terkenal di kota Wutan. Saudara Xiao Yan, di dalam hati Suner, Anda akan selalu menjadi orang yang selalu peduli pada Suner, dan Suner akan selalu mendukung saudara Xiao Yan. Sekarang, aku di sini untuk melindungi saudara Xiao Yan. Tapi aku percaya bahwa suatu hari, saudara Xiao Yan akan melindungi Suner dari angin dan hujan. Suner, tunggu hari itu. Tidak kakak Xiao Yan, aku tidak akan pergi. Aku tidak khawatir meninggalkanmu sendirian di ruang api iblis. Maafkan Suner kali ini. Suner ingin tinggal dan menemani saudara Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, dunia luar tidak lebih baik dari benua Douqi. Saudara Xiao Yan harus melindungi dirinya sendiri. Kata-kata keindahan di masa lalu disajikan di depan Xiao Yan satu persatu. Xiao Yan meninju bagian bawah satu demi satu, dan menyalahkan dirinya sendiri. Kekuatannya terlalu rendah, bahkan kapten tim penegak hukum kuno tidak bisa mengalahkannya. Aku bahkan tidak bisa menemui Kaoru secara langsung. Pada saat ini, Xiao Yan benar-benar seperti binatang buas kehilangan akal sehatnya. Air mata, hujan, dan darah, ketiganya menyatu untuk membentuk gerakan sedih. Keindahan telah hilang, pilar telah jatuh, Xiao Yan bahkan tidak tahu apa tujuannya. Akhirnya, untuk sesaat, dia lelah dan jatuh ke air berlumpur, membiarkan lumpur memercik ke tubuhnya. Cepat, 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 orang gila itu ada di depan. Dia membunuh lebih dari selusin tamu dan membakar penginapan tuannya. Jika dia tidak membunuhnya kali ini, tuannya akan marah. Kali ini ada pembantu rumah tangga yang mengambil tindakan. Bukankah mudah untuk menyelesaikan masalah? Seseorang segera berkata. Pada saat ini, sekelompok orang dan kuda sedang berjalan menuju sisi ini di kejauhan. Mitsande, penjual bunga, melihat hujan deras di luar, wajah Murong Qingcheng menjadi lebih khawatir. Awalnya, Murong Qingcheng selalu memiliki senyum di wajahnya, tetapi sejak itu, dia memiliki lebih banyak kecemasan dan kesedihan di wajah Murong Qingcheng. Di seberang Murong Qingcheng ada dua wanita, satu adalah Chen Wanrou dan yang lainnya adalah Nalan Yanran.
Chen Wanrou menatap langit yang hujan dan menghela nafas. Dia awalnya berencana untuk pergi ke rumah Lan tetapi ditunda karena dia telah merencanakan sesuatu baru-baru ini. Nalan Yanran melirik Murong Qinceng, yang setenang air, dan menghela nafas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, dia membuat keputusan di dalam hatinya. Jika guru benar-benar ingin pergi, maka dia rela melakukan apa saja untuk guru itu. Hanya, dari mana pengemis itu keluar? Mereka bahkan berani membakar toko tuan kita. Ayo, panggil aku. Dalam badai, sekelompok orang mengepung seseorang di tengah. Orang di tengah sudah tertutup lumpur, dan berbaring di tanah benar-benar mirip dengan pengemis. Bukankah kamu sangat baik ketika kamu membunuh orang? Mengapa kamu seperti anjing mati sekarang? Puncak Kaisar Roh Realem menginjak pria berjubah hitam, wajahnya penuh cemberut. Mengecewakan, saya pikir dia masih karakter yang kuat, tapi saya tidak menyangka dia benar-benar sia-sia. Di depan kekuatan pengurus rumah tangga tidak ada perlawanan. Sekelompok orang meludahi hitam pria berjubah. Xiao Yan membiarkan semua ini terjadi padanya, sama seperti dia telah berubah dari jenius menjadi sia-sia saat itu. Tidak pernah ada banyak pelanggaran seperti itu. Namun, pada saat itu, tidak peduli berapa banyak orang yang menolak dan memarahinya, selalu ada bayangan Qian yang diam-diam menjaganya. Sun Er, aku sangat merindukanmu. Sosok itu selalu muncul di benak Xiao Yan, jadi dia tidak melawan. Dia menantikan penampilan orang itu. Namun, Sun Er meninggal. Tangan Xiao Yan tergenggam erat, dan pikirannya sepertinya mengingat adegan aslinya. Di bawah tekanan semua orang, Sun Er mati dan pergi dari sini sepenuhnya. Sampah, itu benar-benar membosankan. Bunuh aku, itu juga pengakuan kepada saudara laki-laki yang sudah meninggal. Pada saat ini, kepala pelayan berbicara. Hujan yang begitu deras, jika tidak salah satu dari orang yang mati itu memiliki kerabatnya sendiri, dia akan memilikinya. Diurus abaikan. Bunuh sekarang. Ayo bunuh, atau kembali dan buat teh. Ya, alam roh kaisar keluar dan berjalan menuju Xiao Yan. Tangannya memancarkan cahaya dingin yang menekan. Ledakan. Tiba-tiba ada suara gemuruh di langit, pedang yang dimasukkan ke Xiao Yan melayang di udara, dan ada noda darah di leher pria itu. Xiao Yan melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Dia sudah siap untuk mati. Tanpa Sun Er, dia hampir kehilangan keberanian untuk hidup. Apakah Kaisar Yan dari benua Douqi besar benar-benar merosot ke tingkat seperti itu? Sebuah suara yang familiar memasuki telinga Xiao Yan. Di depan Xiao Yan di beberapa titik, seorang wanita tiba-tiba berdiri, dengan pedang panjang di tangannya, dan darah merah cerah mengalir dari pedang. Pada saat ini, seluruh tubuh wanita itu basah oleh hujan, dan jubah brokatnya menempel pada tubuh halus yang akan membuat pria manapun menjadi gila. Rambut wanita itu secara bertahap menyebar di tengah hujan. Semua orang memandang wanita di depan mereka dan merasa kagum. Ini adalah wanita yang sempurna hingga ekstrim, tetapi saat ini wanita itu memandang Xiao Yan dengan hanya kekecewaan di matanya. Melihat wanita yang tiba-tiba muncul, meskipun hati Xiao Yan sudah mati, masih ada jejak gelombang di hatinya. Jika Sun Er masih di sana, mungkin dia akan sangat senang melihat wanita ini. Tapi sekarang, tidak ada yang masuk akal. Sun Er adalah segalanya baginya, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki energi untuk mengamati hal-hal lain. Hujan semakin deras, Xiao Yan masih terbaring di air berlumpur, tanpa intuisi apapun, seolah-olah dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Orang macam apa saudara perempuanku, mengapa kamu harus bertarung melawan kami untuk orang seperti itu? Selama saudara perempuanku pergi, kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kepala pelayan memandang wanita yang tiba-tiba muncul, dan ada sedikit makna yang tak terlihat di matanya. Namun, dilihat dari tembakan wanita tadi, wanita ini jelas bukan orang yang biasa-biasa saja, dan sangat mungkin dia adalah orang yang kuat. Yang terbaik adalah orang seperti itu tidak menyinggung.
Pergi. Wanita Jin Pao itu bahkan tidak melihat ke pengurus rumah tangga, dia hanya menatap Xiao Yan dan meludahkan kata seperti itu. Kakak benar-benar ingin melakukan hal yang benar dengan kita. Pengurus rumah tangga memandang wanita brokat itu dan berkata, Ki bertarungnya diam-diam bergerak ke arah wanita brokat itu. Pergi. Bunuh dia. Tepat setelah pengurus rumah tangga selesai, selusin orang menyerang wanita Jin Pao itu. Selusin orang ini semuanya sangat terampil, dan mereka jelas merupakan unit elit keluarga. Wanita berjubah brokat memandang Xiao Yan yang masih terbaring di tanah. Matanya berkilat kecewa. Dia melambaikan tangan gioknya dengan lembut, dan bayangan pedang melintas, dan tiba-tiba puluhan mayat tergeletak di tanah. Dan darah disuntikkan ke Xiao Yan. Wajah kepala pelayan menjadi jelek. Ini adalah kekuatan elit keluarga. Aku akan menghentikannya, dan kamu akan membunuh pengemis itu. Kepala pelayan tidak ingin kehilangan pasukan lagi, jadi dia segera memberi perintah. Pria tua itu berjalan keluar, dan tiba-tiba sebuah kekuatan yang kuat menyerang wanita Jin Pao itu. Orang tua ini adalah kaisar yang kuat. Merasakan kekuatan ini, Xiao Yan yang memejamkan matanya tiba-tiba membuka matanya. Bahkan Xiao Yan bukanlah tandingan kaisar puncak kaisar tertinggi. Selusin Doudi yang menyerang Xiao Yan juga sangat cepat. Tetapi saat berikutnya Xiao Yan yang seharusnya terbaring di tanah menghilang, dan penggaris batu giok muncul di tangan Xiao Yan, yang menghalangi yang asli, menghancurkan wanita brokat itu. Kamu pergi, aku tidak membutuhkanmu untuk mengurus urusanku. Setelah mengambil pisau ini, kaki Xiao Yan jatuh ke dalam lumpur. Meskipun dia membuat kemajuan pesat, dia masih tidak bisa melawan kaisar tertinggi. Wanita berjubah emas muncul di mana Xiao Yan awalnya. Meskipun wanita Jin Pao sedikit terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, dia masih tidak bisa bereaksi. Selusin orang hanya merasakan embusan angin bertiup di wajah mereka, dan ada noda darah di leher mereka, dan mereka segera melangkah ke jalur belakang kelompok sebelumnya. Kecepatan wanita ini sangat cepat sehingga menakutkan. Pengurus rumah mendengus dingin dan meninju dada Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba merasakan tekanan besar menghantamnya. Meskipun dia tidak mundur, jejak darah muncul di sudut mulut Xiao Yan. Karena kamu masih memiliki kekuatan bertarung, mengapa kamu menyerah pada dirimu sendiri? Mengapa kamu menyerah pada dirimu sendiri? Mengapa kamu harus memblokir pisau itu untukku? Wanita Jin Pao itu memandang Xiao Yan dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Kamu pergi, bolak-balik dari tempat kamu pergi. Dengan kekuatanmu, pergi tidak masalah. Aku tidak akan mengambil tembakan lagi. Bagiku, kematian adalah pembebasan. Oke, yang bagus tidak akan menembak. Wanita Jin Pao itu memandang Xiao Yan dan mencibir. Minggir, Xiao Yan tiba-tiba berkata. Tepat ketika mereka berdua berbicara, seorang kaisar yang kuat di puncak kaisar menebas wanita brokat dengan pedang di depan wanita brokat, dan segera menebas langsung di depan dada wanita itu. Darah segera mengalir keluar dari dada wanita itu. Namun, itu tidak semua. Pedang lain, pedang ini menusuk bahu kiri wanita Jin Pao. Dalam waktu kurang dari 1 menit, wanita Jin Pao memiliki lebih dari 10 luka pedang di tubuhnya. Melihat adegan ini, Xiao Yan mengepalkan tangannya erat-erat. Kenapa kamu memaksaku? Suner mati dan mati tepat di depanku. Tapi aku tidak bisa menyelamatkannya, bahkan kekasihku. Apa gunanya hidupku? Kata Xiao Yan, menatap wanita brokat itu. Aku tidak memaksamu, karena kamu ingin aku tidak peduli dengan urusanmu. Yah, aku tidak peduli. Jika kamu ingin mati, mati saja, terserah padaku. Jin wanita berjubah itu tidak melawan, tetapi hanya berdiri di sana. Membiarkan satu demi satu serangan jatuh di tubuhnya. Setelah beberapa saat, pakaian wanita Jin Pao diwarnai merah dengan darah. Jika tubuh fisik wanita itu tidak cukup kuat, saya khawatir wanita itu sudah lama mati. Serangan itu berlanjut untuk sementara waktu, dan semua orang berhenti, menatap wanita ini, dan menatap Xiao Yan. Kecemburuan dan kecemburuan di hati mereka menjadi lebih berat. Kapan seorang pengemis benar-benar dapat menyebabkan gadis cantik surga membayarnya seperti ini?
Ekspresi terkejut muncul di wajah kepala pelayan. Hujan tidak bermaksud berhenti sama sekali. Di tanah ini darah bercampur air hujan mengalir ke bumi. Bunuh mereka. Meskipun kepala pelayan terkejut, dia dapat melihat bahwa kedua orang ini tidak memiliki bakat yang rendah. Jika keduanya melawan, saya khawatir bahkan jika mereka bisa menang, mereka akan menderita kerugian besar. Jadi mengapa tidak membunuh mereka saja sebelum mereka melawan? Oke, aku tidak akan memaksamu. Jika kamu ingin mati, kamu bisa, tetapi kamu tidak boleh mati di sini. Apakah kamu ingat peri medis? Sekarang peri medis ada di Liga Hitam. Jika kamu ingin mati, pergi ke sana. Saya tidak ingin pergi ke sana. Hentikan Anda. Wanita Jin Pao itu memandang Xiao Yan dan akhirnya menyerah. Dokter abadi. Xiao Yan memikirkan bayangan putih itu lagi di benaknya. Jika Suner adalah cinta sejati, maka dia adalah teman terdekat Xiao Yan, bukan siapa-siapa. Di belakang wanita Jin Pao, sebuah pisau besar menebas ke arah kepala wanita Jin Pao. Tapi nyala api yang panjang menyapu ke arahnya, menelannya hanya dalam sekejap. Yun, terima kasih, aku berjanji, tetapi kamu juga berjanji untuk pergi dari sini hidup-hidup bersamaku. Xiao Yan memandang Yun dan berkata. Yun menatap Xiao Yan dan menunjukkan sedikit senyum. Meskipun dia berbau darah, dia tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Bunuh. Pengurus rumah tangga adalah yang pertama bereaksi. Meskipun Xiao Yan dan Yun baru saja mencapai kesepakatan, Yun sudah terluka. Orang seperti ini terlalu menakutkan. Jika Anda membiarkan mereka pergi, mereka pasti akan menjadi besar masalah di masa depan. Jadi lebih baik membunuh mereka. Setelah mencapai tujuan, Yun secara alami tidak akan ditangkap tanpa tangan. Dan dengan lambaian tangan giok, pedang panjang muncul di depan Yun lagi. Namun, tindakan sederhana seperti itu membuat Yun menggertakkan giginya, dan rasa sakit yang parah dari lukanya sangat mengurangi kekuatan Yun. Tapi melihat kerumunan orang yang bergegas di depannya, Yun harus bertarung. Hanya dengan pergi dari sini hidup-hidup dia bisa memikirkan hal lain. Meskipun Yun telah membunuh banyak orang sebelumnya, orang-orang itu sangat lemah dan bukan kekuatan utama yang sebenarnya. Misalnya, di depan Yun ada seorang kaisar puncak, 3 kaisar tingkat tinggi, dan 4 kaisar tingkat menengah. Jika di masa jayanya, Yun tidak perlu peduli dengan kombinasi seperti itu. Tetapi sekarang tidak diragukan lagi itu adalah tekanan besar bagi Yun, yang sangat menyakitkan untuk bergerak. Pengemis bau, hari ini aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan membersihkan wanita itu. Pengurus rumah tangga memandang Xiao Yan, dan dia mengayunkan pedangnya ke arah Xiao Yan lagi. Yun menatap Xiao Yan, wajahnya sedikit berubah. Sekarang Xiao Yan masih berada di bawah terlalu banyak tekanan di hadapan kaisar tertinggi. Pada saat ini, seorang kaisar berpangkat tinggi menusuk langsung ke mata Yun. Sekarang bukan waktunya untuk terganggu. Xiao Yan tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan dan memblokir Yun. Penguasa Jiu Qiao Linglong menabrak kaisar dengan warna yang tak terkalahkan, dan dalam sekejap mata, kaisar telah berubah menjadi abu. Tentu saja, yang lebih mengejutkan Yun adalah bahwa selain Xiao Yan ini, Xiao Yan lain juga muncul di tempat lain, dan serangan mendadak Xiao Yan langsung membunuh ketiga kaisar sepenuhnya. Melihat adegan pembalikan ini, semua orang terkejut. Sial, kenapa kamu berpura-pura menjadi pengemis yang bisa membunuh seorang kaisar dengan satu gerakan? Tapi mereka lupa bahwa Xiao Yan membunuh Algojo Toko yang mengerikan. Namun, dekadensi Xiao Yan sebelumnya membuat mereka menganggap Xiao Yan sebagai pemborosan. Sialan kamu, ada niat membunuh di wajah kaisar tertinggi. Dia tidak peduli jika alam roh kaisar mati, tetapi setiap kaisar adalah upaya keluarga. Xiao Yan menyaksikan krisis Yun teratasi, dan menghela nafas lega. Melihat kaisar di depannya, dia berkata, menghadapi Raja Abadi dan Agung Abadi, saya tidak memiliki kemampuan untuk melawan, tetapi menghadapi Anda, saya pikir itu baiklah bagiku untuk menghentikanmu. Bisa. Api surgawi 3 transformasi misterius.
Api langit dan air langit di tubuh mulai mengalir liar untuk memberi Xiao Yan energi. Kekuatan Xiao Yan juga terus bertambah kuat, nyaris mencapai kualitas air kaisar. Semut adalah semut. Hari ini aku akan menggunakan kepalamu untuk memberi penghormatan kepada klanku yang sudah mati. Pengurus rumah tangga memandang Xiao Yan dan mencibir. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah meningkat, jarak antara Xiao Yan dan dia tidak sama. Xiao Yan menuangkan douki ke-9 penguasa indah yang terampil, memandang pengurus rumah tangga, dan bayangan putih muncul kembali di benaknya. Awalnya aku ingin mengenalkanmu pada Xiao Yuting. Sepertinya aku tidak bisa melanggar kontrak. Karena itu, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Keterampilan mengukir serangga, lihat aku membunuhmu dengan pisau. Kepala pelayan menebas Xiao Yan dengan jijik di sudut mulutnya. Ledakan. Dengan satu pukulan, bumi meraung, dan badai energi yang kuat memantul dari hujan di sekitarnya, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Haha, nak, melebih-lebihkan apa yang bisa kamu lakukan, dan bertarung dengan orang tua itu. Asap dan debu dengan cepat menghilang di bawah pengaruh hujan, memperlihatkan tawa sombong kepala pelayan. Tetapi saat ini, meskipun kepala pelayan terluka, itu hanya cedera ringan. Orang tua, aku terlalu malas untuk melawanmu hari ini. Pada saat ini, suara Xiao Yan datang, dan Xiao Yan datang ke sisi Yun Yun dan berkata, ayo pergi. Ekspresi kepala pelayan berubah. Begitu banyak Xiao Yan, mungkinkah Xiao Yan barusan palsu? Namun, di depannya terletak puncak kaisar, yang merupakan satu-satunya puncak kaisar yang dibawanya. Kaisar puncak awalnya berencana untuk menyerang Yun Yun, tapi Xiao Yan menggunakan penggantinya untuk berhasil datang ke sisi Yun Yun dan membiarkan dia menanggung pukulan itu. Pengemis bau pelacur, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan pernah menjadi manusia. Melihat Yun Yun dan Xiao Yan yang melarikan diri, raungan pengurus rumah datang dari belakang. Pengurus rumah tangga segera mengejarnya. Pada saat ini, tiruan Xiao Yan datang dan mencoba menghentikannya, tetapi dia langsung terbunuh dengan satu gerakan. Jelas kepala pelayan itu benar-benar marah. Bangun! Pengurus rumah tangga memandangi mayat-mayat di seluruh lantai dengan ekspresi membunuh yang kuat di wajahnya. Kembalilah dan beritahu kepala keluarga bahwa kedua orang ini harus mati. Jika tidak mereka akan menjadi masalah serius di masa depan. Saya akan mengejar mereka. Pengurus rumah tangga itu manusiawi bagi seluruh keluarga. Ya, seseorang melihat mayat-mayat di seluruh lantai, dan dia tidak terlalu peduli, dan berjalan kembali di tengah hujan lebat. Bahkan jika kamu mencapai ujung bumi, aku akan membunuh kalian semua. Pergi padaku. Senjata-senjata yang terbang bersama dengan kata-kata pengurus rumah tangga segera mengejar Xiao Yan dan Yun Yun. Tidak hanya satu kecepatan lebih cepat dari Xiao Yan dan Yun Yun, kali. Batuk-batuk. Yun Yun tidak bisa menahan batuk. Sebelumnya, Yun Yun kehilangan banyak darah karena tidak tahan. Sekarang Yun Yun hanya merasa pusing dan mulai kehilangan kesadaran. Tunggu sebentar lagi. Merasakan kelemahan Yun Yun, Xiao Yan tidak punya pilihan selain memegang tangan Yun Yun dan memasukkan semangat juangnya ke tubuh Yun Yun. Suara mendesing. Pada saat ini, dua tombak mengejar dari belakang dan menikam Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah, dan dia buru-buru mendorong Yun Yun menjauh, tetapi kemajuan kedua pria itu terhalang. Hanya dalam sekejap, lebih dari selusin pedang terbang menuju Xiao Yan dan Yun Yun. Selain itu, pedang ini tampaknya memiliki mata, tidak terbang ke arah yang sama, tetapi dari arah yang berbeda. Xiao Yan lebih baik meskipun Xiao Yan terluka parah saat ini, setidaknya Xiao Yan masih mempertahankan kewarasannya dan memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi Yun Yun terluka terlalu serius. Setelah Yun Yun melawan kedua pedang itu, dia ditikam lagi oleh pedang. Yun Yun, sadarlah. Melihat Yun Yun, yang berlutut dengan satu lutut, Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa dia sangat bodoh, sangat bodoh. Dia sangat kuat sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kamu tidak dapat melarikan diri, aku telah lewat, kamu harus mati di sini hari ini. Wanita ini tidak melawan.
Butuh 9 lapis kekuatan untuk mencegahnya mati. Tetapi kehilangan darah satu demi satu memicu luka, dan dia bisa bertahan sampai ini sudah menjadi keajaiban sekarang. Ketika pedang terakhir ditembak jatuh oleh Xiao Yan, seseorang jatuh dari langit. Xiao Yan menatap Yun Yun, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Di bawah hujan lebat, ada lapisan darah di tanah dengan Yun Yun sebagai pusatnya. Mati. Pada saat ini, pedang muncul di tangan kepala pelayan dan perlahan berjalan menuju Yun Yun. Hujan menetes ke pedang yang bersinar dengan cahaya dingin, dan menetes ke dalam hati Xiao Yan. Pisau naik dan turun secara bertahap. Melihat pedang panjang yang jatuh, Xiao Yan buru-buru bergegas ke arahnya, tetapi pedang itu jatuh. Darah berceceran di mana-mana, dan bekas pedang ditebas dengan keras di depan dada Xiao Yan. Itu hanya orang mati. Keterampilan bertarungmu sedikit menarik bagiku. Aku tidak tahu apakah aku bisa berhasil membunuhmu secara langsung. Tetapi jika kamu membunuh seseorang yang tidak memiliki perlawanan, kamu pasti akan datang untuk menyelamatkan. Jadi, aku sengaja memperlambat sedikit, yaitu, agar pedang ini menebasmu. Pramugara itu memandang Xiao Yan dan berkata, "Kamu tercela." Merasakan rasa sakit yang tajam di dadanya, Xiao Yan berkata dengan kesal. "Hei, kalau begitu orang-orang di restoran, kesalahan apa yang mereka buat, kamu harus membunuh mereka." Darah pedang panjang di tangan kepala pelayan menetes ke bawah hujan, dan sepertinya banyak nyawa tak berdosa berteriak. Jika mereka menghina Suner, mereka harus mati. 1000 kaki bayangan. Melihat pengurus rumah tangga yang berjalan selangkah demi selangkah, Xiao Yan dengan enggan mendukung dirinya untuk melemparkan bayangan 1000 kaki, terlepas dari rasa sakitnya. Di belakang Xiao Yan, ratusan ilusi Xiao Yan tiba-tiba muncul, masing-masing dari mereka mengayunkan Qi, dan akhirnya bergabung menjadi Qi, dan sebuah kekuatan menyerang pengurus rumah tangga. Namun, kepala pelayan tiba-tiba mencibir dan berkata, "Nak, jika kamu tidak berhenti, kecantikannya akan hilang." Saya tidak tahu kapan, ada orang lain di tangan kepala pelayan, itu adalah Yun Yun. Tercela dan tak tahu malu. Jika kamu memiliki kemampuan untuk melepaskannya, aku akan melawanmu sampai mati, kata Xiao Yan. Oke, kamu memintaku untuk melepaskannya, tidakkah kamu menyesalinya? Pengurus rumah tangga mengangkat Yun Yun ke langit, menatap sebuah batu besar, dan ada senyum di sudut mulutnya. Tidak, Xiao Yan berteriak dengan panik. Penggantinya ingin memulai, tapi saat ini Yun Yun dan pengurus rumah sedang bersama, itu tidak berguna sama sekali. Xiao Yan mati-matian meremas energinya dan ingin bergegas. Boom, suara guntur terdengar, dan sebuah pedang melewati tepat di belakang kepala pelayan dan menusuk jantungnya. Pembunuhan sekali tembak. Bukan Xiao Yan yang melakukannya, tentu saja Yun Yun. Pukulan ini hampir menghabiskan kekuatan terakhir Yun Yun. Awalnya, pengurus rumah tangga memiliki sedikit pertahanan bahkan terhadap Yun Yun yang lemah, tetapi setelah mengambil Yun Yun sebagai sandera dengan lancar, dia santai dan dengan demikian memberi Yun Yun kesempatan terakhir untuk melawan. Melihat Yun Yun yang jatuh, Xiao Yan buru-buru menangkap Yun Yun. Pada saat ini, Yun Yun benar-benar kehilangan kesadaran, dan bahkan tubuhnya sedikit dingin. Xiao Yan menatap Yun Yun yang berlumuran darah, menghela nafas, dan berjalan ke kejauhan dengan Yun Yun di pelukannya. Cedera Yun Yun terlalu serius. Pada saat yang sama, terlalu banyak hal telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Xiao Yan perlu mengatur pikirannya dengan benar. Xiao Yan juga tahu bahwa tidak peduli seberapa penting Suner baginya, setidaknya dia tidak bisa tenggelam sekarang, jika tidak akan ada lebih banyak orang yang akan terluka. Hanya dengan terus menjadi lebih kuat kita dapat terus tumbuh. Di tengah hujan, seperti saat itu, Xiao Yan perlahan berubah, semuanya berubah. Nasib harus diubah sendiri. Jika langit tidak adil, saya akan menciptakan keadilan sendiri. Hujan deras menghanyutkan darah dan langkah kaki mereka. Tidak butuh waktu lama bagi sekelompok orang untuk datang ke sini, melihat mayat yang dingin, dan pemimpin itu berkata, temukan untuk saya.
Saya ingin menemukan dua pelacur ini sendiri, dan merobeknya menjadi puluhan ribu, berkeping-keping. Di tengah badai, ada kata biru pada liontin batu giok di pinggang pria itu. Di benua penciptaan, hanya ada dua jenis orang yang dapat memiliki liontin batu giok ini. Satu adalah keluarga Lan, kekuatan super benua penciptaan, dan yang lainnya adalah patriark dari keluarga terafiliasi keluarga Lan. Orang ini jelas bukan murid langsung dari keluarga Lan, jadi hanya ada kemungkinan terakhir. Di sebuah gua di gunung tertentu, Xiao Yan menatap Yun Yun, yang terbaring di tanah, dan tersenyum masam. Pertama kali dia melihat Yun Yun terluka parah. Akan begitu, Xiao Yan sudah mengeringkan pakaian Yun Yun yang basah kuyup oleh hujan deras, tapi pakaian Yun Yun sudah pasti tidak boleh dipakai lagi. Mereka telah ditebas dengan selusin pedang, dan banyak tempat yang rusak. Tak tertahankan, Xiao Yan dengan santai mengoleskan obat ke lukanya, dan kemudian menatap Yun Yun dengan tatapan rumit, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jika Suner tidak mati, mungkin Xiao Yan tidak akan begitu dekaden dan tidak akan terlalu menderita, tapi kepergian Suner seperti batu besar yang menekan jantung Xiao Yan, tersedak di tenggorokannya seperti tulang ikan. Jika Anda ingin mati, Anda bisa pergi ke Haimeng, medis abadi ada di Haimeng. Xiao Yan mengingat kata-kata Yun Yun lagi di benaknya. Dia tidak ragu tentang keabadian medis yang mampu menembus Kaisar Dou Xiao Yan. Xiao Yan sudah tahu dari mulut Nalan Yanran. Namun, mengapa peri medis di aliansi hitam? Ini bukan pertama kalinya Xiao Yan mengalami tingkat menakutkan dari aliansi hitam. Xiao Yan memiliki pemahaman yang mendalam di area simulasi inti. Beberapa negara adidaya tidak memiliki kemampuan untuk menangkis saat menghadapi Liga Hitam. Dengan paksa menekan pikiran yang mengganggu di hatinya, Xiao Yan menatap Yun Yun. Sekarang yang paling penting adalah menyembuhkan Yun Yun. Pada saat ini, Yun Yun terbaring di tanah dengan kepala menoleh ke satu sisi. Wajahnya memucat, tapi dia masih tidak bisa mengubah penampilannya yang menakjubkan. Melihat ke bawah sedikit, Xiao Yan secara tidak wajar mendarat di sepasang bukit bersalju Yun Yun. Mereka begitu besar, ini adalah pikiran pertama Xiao Yan. Tidak heran Xiao Yan, pria normal manapun dengan wanita cantik yang berbaring di depannya mungkin akan memiliki ide seperti itu. Bahkan kepergian Suner tidak dapat menekan dorongan paling primitif ini. Dia memberi dirinya dua tamparan di hatinya, dan Xiao Yan mulai perlahan berjalan menuju Yun Yun. Ketika dia menyembuhkan Yun Yun di benua Douqi, Yun Yun setidaknya terjaga saat itu. Tetapi saat ini Yun Yun benar-benar tertidur, atau pingsan karena kehilangan banyak darah. Di atas dada Yun Yun, ada luka pedang sepanjang 10 cm. Meski sudah lama, darah masih mengucur. Menekan perubahan dalam hatinya, Xiao Yan datang ke Yun Yun, dan sepertinya merasakan kedatangan Xiao Yan, alis Yun Yun bergetar, tapi dia cepat pulih. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan meletakkannya di dada Yun Yun. Dengan tarikan lembut, simpul di atasnya langsung terlepas. Hanya dengan tindakan sederhana, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa pakaian di belakangnya basah kuyup. Dia lebih suka melawan seorang kaisar daripada tinggal di sini. Tapi melihat luka Yun Yun, Xiao Yan menggigit bibirnya, dan akhirnya membuka dua kancing lainnya dan perlahan-lahan melepaskan pakaian Yun Yun ke samping. Tiba-tiba, kedua bukit salju itu benar-benar terkena miliknya sendiri, di depan Anda. Xiao Yan tersipu, lalu menutup matanya, merasakan luka Yun Yun melalui kekuatan jiwanya, lalu menyekannya dengan lembut dengan lap basah, dan akhirnya mengoleskan obat penyembuh pada Yun Yun. Tapi Xiao Yan selalu menghindari proses ini. Yun tidak bisa disentuh sangat halus dan elastis saat ini. Xiao Yan seperti anak kecil yang mencurinya. Meskipun dia tahu bahwa bahkan jika dia menutup matanya, Xiao Yan masih bisa melihat segala sesuatu yang Yun Yun tidak boleh lihat melalui kekuatan jiwanya. Setelah menyelesaikan lukanya kali ini, Xiao Yan juga menghela nafas lega. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melihat tubuh yang halus ini. Pekerjaan berikutnya jauh lebih lancar. Xiao Yan hampir menyentuh tubuh bagian atas Yun Yun dengan cara menipu diri sendiri.
Meskipun dia menutup matanya, itu masih membuat Xiao Yan sangat malu. Untungnya, tubuh bagian bawah Yun Yun tidak terluka parah, tetapi dia menderita banyak luka tusuk di bawah lutut, meskipun ada beberapa luka di paha Yun Yun. Darahnya berhenti, dan Xiao Yan tidak menyentuhnya. Luka-luka ini harus dirawat oleh Yun Yun sendiri. Wanita gila ini, ketika luka terakhir Yun Yun dibalut, Xiao Yan duduk di tanah terengah-engah. Wanita gila ini memiliki terlalu banyak luka di tubuhnya kali ini. Berkat kekuatannya yang kuat, dan menghindari yang sangat penting jika Anda berdiri di sana dan membiarkan orang lain dipenggal, akan aneh jika Anda tidak mati. Setelah perawatan, Xiao Yan menatap Yun Yun lagi, dan keringat dingin mulai muncul di dahi Yun Yun. Maaf, tapi akulah yang membuatmu bermasalah lagi. Ini semua salahku. Jika aku bisa menyelamatkan Suner, aku tidak akan begitu dekaden, dan kamu tidak perlu terlalu menderita. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menyeka dahi Yun Yun. Tiba-tiba dia sebuah cahaya keemasan muncul di dahi Yun Yun dan tangan Xiao Yan menjentikkan. Xiao Yan tidak melakukan kontak dengan Yun Yun. Kulit Xiao Yan berubah. Dia meletakkan tangannya di lengan Yun Yun, dan kekuatan jiwanya menyelidiki kepala Yun Yun. Tapi kekuatan jiwa Xiao Yan benar-benar tidak terdeteksi. Apa sebenarnya ini? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun segera dia menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan penjelajahan. Setiap tubuh memiliki rahasianya sendiri, yang mungkin merupakan rahasia Yun Yun. Xiao Yan secara alami tidak memiliki hak untuk menyelidiki rahasia orang lain. Xiao Yan melihat kulit Yun Yun sedikit membaik, lalu dia menarik napas lega dan kemudian mengeluarkan gulungan dari cincin koleksinya. Teleportasi, keterampilan bertarung yang pada dasarnya dapat diketahui oleh setiap murid inti dari kekuatan super. Keterampilan bertarung sangat sederhana. Xiao Yan membukanya dengan tenang, dan deretan kata-kata emas muncul di benak Xiao Yan. Teleportasi dan penggantian memiliki efek yang serupa. Xiao Yan telah belajar untuk mengganti, jadi menguasai teleportasi ini juga sangat sederhana. Namun, apa yang membuat Xiao Yan tertekan adalah bahwa bahkan teleportasi memiliki batas jarak yang sangat besar, yang juga terkait dengan kekuatan jiwa. Ketika Xiao Yan sedang berlatih, dahi Yun Yun juga memiliki cahaya keemasan berkedip di dahinya. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dari sudut pandang penyembuhan luka Yun Yun secara perlahan, ini adalah hal yang baik untuk Yun Yun. Penyembuhan adalah proses yang panjang, tetapi bagi Xiao Yan dan Yun Yun Lai, hal yang paling kurang saat ini adalah waktu. Pada saat yang sama, di gunung tertentu di benua penciptaan, setengah dari orang-orang di seluruh gunung meninggal di sini. Di kaki gunung, ada 6 orang berdiri, 5 pria dan 1 wanita, memandang pondok ini dengan penuh kebencian. Ada 150 orang di seluruh pondok, dan 50 orang yang bersalah atas kejahatan yang tak termaafkan terbunuh. Selain itu, orang-orang dengan rasa bersalah yang lebih berat menghapus kultivasi mereka, dan sisanya membiarkan mereka pergi. Tidak ada pembunuhan atau pembunuhan yang salah, kata pemimpin itu. Jangan khawatir, ini bukan pertama kalinya kami melakukan hal semacam ini. Oke, kembali ke kota Roh Kudus, kita punya misi baru. Pertama benua penciptaan, kota Roh Kudus. Dalam beberapa hari terakhir, kota Roh Kudus hampir dalam keadaan persiapan tingkat pertama, dan banyak wajah baru yang biasanya tidak dilihat oleh pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus telah muncul satu persatu. Hanya karena kata-kata satu orang, seluruh kota Roh Kudus menjadi gelisah. Kota Roh Kudus selalu dikenal sebagai tempat suci, di mana bahkan negara adidaya harus menghormati penjaga perdamaian di sini, sehingga Sutianyu hampir menjadi musuh publik seluruh kota Roh Kudus. Selama Sutianyu muncul, mungkin tidak akan lama sebelum itu akan mencapai telinga para jenderal di kota Roh Kudus. Pada saat ini, di restoran tertentu, seorang pria berbaju putih sedang duduk di sini, dengan rambut emas panjang, duduk di sana dan melihat pasukan penjaga perdamaian di kota Roh Kudus, di mana ada pertahanan yang ketat. Apakah kamu keberatan jika aku duduk di sini? Pada saat ini, suara wanita datang, diikuti oleh aroma samar.
Melihat wanita yang duduk di seberangnya, tangan Sutianyu bergetar tanpa mengeluarkan suara. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Ketika seluruh kota Roh Kudus mencarimu, kamu benar-benar minum teh di sini. Ningbier mengambil teko dan berkata, "Lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan?" "Aku harus bersembunyi dan menangis," kata Sutianyu acuh tak acuh. "Aku harap kamu menangis, jadi kamu bisa berhenti pergi." Ningbier menuangkan daun teh ke dalam teko, lalu mengeluarkan sebagian daun teh dan air dari Naji dan menuangkannya ke dalamnya. "Beberapa hal tidak dapat diubah. Sekarang saya telah menjanjikan paviliun gelap, saya harus menyelesaikannya. Jadi, Anda tahu." Sutianyu memandang Ningbier dan berkata, "Aku tidak membiarkanmu pergi, tapi aku menjanjikanku sebuah syarat. Tidak peduli apa, bahkan menggunakan cara yang paling tercela untuk keluar hidup-hidup, tidak sulit bagimu untuk datang." Ningbier memandang Sutianyu dan berkata, "Itu bukan gayamu, kamu tidak pernah. Setiap orang memiliki sisi egois. Berjanjilah padaku dan keluarlah hidup-hidup. Selain itu, setelah kamu pergi, jangan tinggalkan kota Roh Kudus. Tidak apa-apa dimanapun di kota Roh Kudus. Jangan pernah meninggalkan kota Roh Kudus." Ningbier melihat Sutianyu. "Tidak ada alasan. Percayalah, kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah menyakitimu." Ningbier memandang Sutianyu dan berkata, "Oke." Sutianyu memandang Ningbier dan sama sekali tidak bisa menolak. "Hati-hati, jangan tinggalkan kota Roh Kudus." Ningbier memandang Sutianyu, dan setelah memberi perintah berulang kali, bangkit dan pergi. "Maaf, dua Immortal Supremes bertarung, bahkan aku tidak bisa menghadapinya. Kamu hanya bisa bertahan di kota Roh Kudus. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Maaf." Beberapa tetes melintas di mata Ningbier, tetesan air mata. Melihat Ningbier pergi, Sutianyu tersenyum tak berdaya. Dia tahu perasaan Ningbier untuknya, tetapi beberapa hal tidak dapat diputuskan olehnya. Sebuah ruangan di kota Roh Kudus. Seorang wanita sedang duduk di ruangan itu, dan ada potret di seberang wanita itu. Musuh yang menghadapi kota Roh Kudus kali ini adalah Sutianyu. Kekuatan orang ini sebanding dengan penguasa abadi, tetapi dia bukan penguasa abadi. Orang seperti itu adalah bencana bagi kota Roh Kudus. Ada sesuatu yang kamu selesaikan. Setelah itu, kamu bisa pergi ke tim penjaga perdamaian di kota Roh Kudus. Di depan wanita itu, berdiri jenderal berambut merah Yan dari kota Roh Kudus. "Aku," wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang bisa dia lakukan dengan kekuatan yang tidak dimiliki kaisar. "Itu benar, ini kamu." Sutianyu adalah pria terhormat dari generasi ini, dan dia tidak suka membunuh orang yang tidak bersalah, tetapi fitur terbesar Sutianyu adalah dia pandai menggunakan medan. Kali ini medan perang diatur di markas besar pangkalan penjaga perdamaian, dan kekuatan pasukan penjaga perdamaian sangat terpengaruh. Pembatasan besar, Sutianyu pasti akan menghancurkan bangunan kota Roh Kudus semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kita perlu mengkonsumsi kekuatan tempur pribadi Sutianyu secara maksimal cakupan. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Anda dan Sutianyu. Tubuh fisik Sutianyu sangat kuat, tetapi ada satu hal yang dapat dengan mudah menembus pertahanan Sutianyu. Anda hanya perlu melakukan apa yang saya lakukan. Yan menghadapi orang-orang di depannya Womenrod. "Oke, aku akan melakukan yang terbaik." Wanita itu membelai hosta hijau zamrud di tangannya. Melihat ini, Yan mengangguk dan berjalan keluar. Tapi selama seluruh percakapan, Yan tidak memiliki keberanian untuk menatap mata wanita itu. "Yan, kamu yakin bahwa rencanamu berguna?" Sutianyu memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Bahkan aku tidak memiliki kepastian mutlak untuk membunuhnya. Berdiri di depan Yan adalah orang lain dari kota Roh Kudus. Seorang jenderal, pembawa pesan cahaya Huang Yuan. Jika ada orang yang paling mengenalnya di dunia ini, aku pasti salah satunya. Kata Yan pada Huang Yuan. "Saya harap bisa berhasil. Kali ini melibatkan pamor kota Roh Kudus. Jika Sutianyu dibiarkan lolos di bawah barisan ini, maka pamor kota Roh Kudus akan hilang."
Meski ada darah di balik ketenangan ini, tapi saya tetap berharap ketenangan ini bisa dipertahankan, kata Huang Yuan. Yah, omong-omong, kapan jenderal lain akan tiba? Yan berkata dengan rasa ingin tahu. Dia sudah lama berada di sini, tetapi tidak ada berita tentang jenderal lainnya. Hanya dari mulut kapten lain bahwa jenderal ini benar-benar menakutkan, dan kekaguman mereka terhadap jenderal ini bahkan jauh lebih dari 2 jenderal lainnya. Dia, jangan mengandalkannya, diperkirakan dia mencari seorang gadis lagi. Orang tua itu mengantuk, kamu harus sibuk. Huang Yuan menguap dan menghilang. Mencari seorang gadis, jenderal ini tidak akan memiliki hobi seperti itu. Bagaimana dia bisa menjadi seorang jenderal? Yan menggelengkan kepalanya dan melihat ke langit. Sudah 100 tahun sejak saya datang ke dunia ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda dalam 100 tahun, tetapi saya tidak akan pernah menyerah. Untuknya, saya telah mengorbankan terlalu banyak hal, termasuk hidup saya sendiri. Jadi saya tidak akan pernah menyerah. Saya tidak akan pernah memberikannya kepada Anda. Ujian hidup dan mati telah membuat saya tumbuh dewasa. Tianyu, mari kita bedakan antara tinggi dan rendah kali ini. Tahun-tahun kasih karunia dan kebencian diselesaikan bersama. Penjaga perdamaian kota Roh Kudus, Su Tianyu, pada akhirnya akan berperang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.